Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada Filemon ayat 8 hingga ayat 17. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Filemon ini yang hanya singkat, hanya satu pasal, dan mungkin salah satu kitab terpendek di dalam Alkitab, merupakan surat pribadi daripada Rasul Paulus kepada Filemon, di mana dari isi suratnya tadi kita melihat perjuangan Paulus untuk mengembalikan Onesimus kepada Filemon, tuannya. Jadi ceritanya bisa kita tangkap dari peristiwa tadi bahwa Filemon seorang yang terkenal dengan kasihnya, seorang anggota jemaat di Kolose yang terkenal sangat baik hati. Dia memiliki seorang hamba atau seorang budak bernama Onesimus. Entah karena apa penyebabnya, si Onesimus ini menjauh atau melarikan diri dari hadapan Filemon. Banyak penafsir mengatakan mungkin karena dia berhutang kepada Filemon, atau mungkin dia merugikan Filemon, atau bahkan mencuri. Dari ayat 18 juga kita bisa sedikit mengerti ketika Rasul Paulus mengatakan, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi mungkin ceritanya si Onesimus ini ketika dia menjadi hamba bagi Filemon, entah dia berbuat sesuatu kejahatan yang merugikan Filemon atau mencuri dan sebagainya, dia melarikan diri dari hadapan Filemon. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam pelariannya dia bertemu dengan Rasul Paulus di Roma. Dan pertemuannya dengan Paulus itulah yang mengubah hidupnya, sehingga ia mengenal Kristus. Dan selama di dalam penjara juga
Onesimus melayani Paulus dengan sangat baik. Namun demikian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun hubungan antara Onesimus dan Paulus sudah begitu akrab, bahkan boleh dikatakan Onesimus sudah menjadi hamba Paulus selama dalam penjara, tetapi Paulus ingin mengembalikannya kepada Filemon, dan melalui itulah dia menulis suratnya itu supaya Filemon mau menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai hamba atau budak, tetapi sebagai saudara, sebagai sesama. Dan Rasul Paulus melalui surat ini juga mengharapkan Filemon untuk menerima Onesimus dengan sukarela, bukan dengan paksaan, bukan dengan sungut-sungut. Tidak lagi menerima Onesimus sebagai hamba, tetapi sebagai saudara yang sangat dikasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari surat Rasul Paulus ini kepada Filemon yang bisa menguatkan iman kita? Yang pertama adalah orang Batak mengatakan ditoru do tangan laho mangido. Itu tahiyak kainang. Ditoru do tangan laho mangido. Artinya ketika kita mau meminta sesuatu kepada orang lain, kita harus bersedia merendahkan diri kita, memposisikan diri kita di bawah daripada orang yang ingin kita mintai. Dalam nas ini kita melihat Rasul Paulus sudah membuat contoh yang demikian. Walaupun dia adalah bapa rohani Filemon, dan sesungguhnya Filemon berhutang Injil atau berhutang keselamatan kepada Paulus, karena seperti kita ketahui Filemon menjadi orang percaya tidak lepas dari bimbingan oleh Rasul Paulus. Filemon menjadi percaya, menjadi pengikut Kristus adalah karena tuntunan Paulus. Jadi sebenarnya Filemon boleh dikatakan berhutang kepada Paulus. Tetapi Paulus tidak menjadikannya sebagai alat untuk memaksa atau memerintah Filemon melakukan keinginannya. Itu terlihat dari ayat 8 itu tadi. Sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kamu, tetapi mengingat kasihmu lebih baik aku memintanya. Jadi Paulus tidak memaksa, tidak memerintah, tetapi sebaliknya dia meminta, dia memohon dengan penuh kasih kepada Filemon supaya Filemon mau menerima kembali Onesimus. Itulah teladan yang pertama yang bisa kita lihat dari nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita berjasa kepada orang lain, ketika kita merasa kita telah pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan itu kita buat menjadi alat untuk memperalat orang lain, untuk menjadikan orang lain melakukan kehendak kita, melakukan keinginan kita. Ketika kita pernah berbuat baik kepada orang lain, jangan itu membuat kita menjadikannya sebagai budak, menjadikan dia sebagai hamba. Tetapi kita harus senantiasa menganggap atau membuat mereka sebagai sahabat, sebagai saudara di dalam Yesus Kristus. Dan itulah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia telah membuat seluruhnya yang terbaik bagi hidup kita, bahkan dia menyerahkan nyawanya sendiri sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, tetapi Yesus Kristus tidak pernah menjadikan kita, menganggap kita sebagai hamba, menganggap kita sebagai budak. Tetapi sebaliknya, Yesus menganggap kita sebagai orang merdeka, sebagai sahabatnya, sebagai murid-muridnya yang senantiasa dia kasihi. Dan itu jugalah sebabnya Paulus memohon kepada Filemon supaya Onesimus diterima oleh Filemon. Sekaligus Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa perbudakan tidak boleh terjadi
di antara orang-orang percaya yang telah mengenal kebenaran Kristus. Onesimus tidak boleh lagi dijadikan sebagai budak, diperlakukan sebagai budak, tetapi sebagai sahabat, sebagai teman seiman, sebagai saudara, karena mereka semua, Rasul Paulus, Filemon maupun Onesimus, adalah sama di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus juga memperlakukan semua orang sebagai sesamanya yang sama di hadapan Tuhan. Jadi itu panggilan yang pertama bagi kita. Kita tidak boleh menjadikan seseorang seperti hamba, seperti di bawah kita, sebaik apapun kita kepada orang itu, seberapa banyak pun perbuatan baik yang telah kita lakukan kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dari nas ini kita mempelajari bahwa Onesimus yang dulunya adalah seorang yang tidak berguna, tetapi setelah bertemu dengan Rasul Paulus dan percaya kepada Kristus, ia menjadi seorang yang berguna. Di ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Jadi kalau kita lihat di bahasa aslinya, Onesimus ini artinya memang berguna. Arti nama Onesimus adalah seorang yang berguna. Tetapi sebelum dia bertemu dengan Paulus dan percaya kepada Kristus, perilakunya sangat jauh berbeda dari namanya yang berarti berguna itu. Mungkin dari sinilah orang tua kita ketika memilih nama bagi anak-anaknya, ada harapan dari orang tua tersebut bagaimana supaya namanya sesuai nanti dengan perilakunya. Orang tua selalu berharap untuk ketika memberikan nama kepada seorang anaknya, dia berharap namanya ini bermanfaat, berguna, memperbaiki perilaku anak tersebut. Walaupun memang terkadang ada orang-orang tertentu yang namanya sangat jauh dari perilakunya sangat jauh dari namanya. Guarna si burju ningom bajo, tapi perilakunya jauh dari sikap yang baik dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dalam hidup Onesimus. Dia memiliki arti nama berguna, tetapi sebelum dia bertemu dengan Rasul Paulus, hidupnya tidak berguna. Bahkan dia merugikan orang lain. Dia merugikan Filemon. Dia membawa barang-barang tertentu daripada Filemon dan melarikan diri. Tetapi apakah hidupnya sampai di situ? Tidak. Setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus, hidupnya menjadi lebih sangat berguna, bahkan bukan hanya bagi Filemon, tetapi juga bagi Paulus. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan, ketika hidup kita ingin berguna bagi orang lain, kita menginginkan hidup kita ini berguna bagi orang lain, atau orang tua berharap anak-anaknya sesuai dengan nama yang diberikan kepada anaknya tersebut, perilakunya baik, hidupnya baik, tidak cukup hanya berharap, tidak cukup hanya memberikan nama yang baik, tetapi kita harus semakin mendekatkan diri kepada Kristus. Anak-anak kita harus kita tuntun, kita dorong untuk mengenal Kristus, sehingga Kristus memperbaiki seluruh perilakunya dan Kristus mengangkat hidup kita menjadi lebih berguna bagi orang lain. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus, mengerti jalan Kristus, dan melakukan kehendak Yesus, dan hidup kita akan menjadi lebih berguna baik bagi orang lain dan sesama kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika tadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa mungkin
Onesimus melarikan diri dari Filemon oleh karena dia berhutang atau mencuri dan sebagainya. Tetapi setelah Rasul Paulus menjelaskan bahwa Onesimus sudah bertobat, sudah berubah dan sudah berguna, Filemon mau menerima Onesimus dengan baik dan dia melupakan segala kejahatan, segala hutang-hutang atau kerugian yang disebabkan oleh Onesimus kepadanya. Artinya di situ, walaupun materi itu penting, berharga dalam hidup Filemon, tetapi oleh karena kasih yang lebih besar, kasihnya itu melampaui daripada semua materi yang telah diambil oleh Onesimus. Itu juga yang ingin disampaikan oleh firman ini kepada kita. Dalam hidup kita, kita mengakui bahwa materi memang penting. Materi cukup berharga dalam hidup kita. Materi juga sangat kita butuhkan. Namun Bapak Ibu, jangan sampai kita mengukur dan membatasi persekutuan kita dengan sesama hanya dengan materi, hanya dengan uang. Karena memang itulah persekutuan-persekutuan yang sering terjadi saat ini. Kita bersekutu dengan orang lain karena dikunci dengan materi. Kita bersekutu, berteman dengan seseorang karena dikunci dengan transaksi. Kalau tidak ada transaksi, tidak perlu berteman. Tidak ada pertukaran materi, tidak perlu berteman dengan orang lain. Itulah persekutuan yang sangat sering terjadi saat ini. Tetapi kita diingatkan bahwa yang lebih berharga dari materi adalah persaudaraan di dalam Kristus. Jadi jangan kita mementingkan materi ketika kita bersekutu dengan sesama. Karena di dalam keluarga Allah bukan materi yang menjadi segala-galanya, tetapi kasih dan persaudaraan. Kasih dan persaudaraan. Ketika kita mungkin dirugikan oleh orang lain, tetapi ketika kita memiliki kasih, maka persekutuan akan dapat berjalan dengan baik. Persekutuan dapat berjalan ke depan ketika kita mengesampingkan materi dan mendahulukan kasih dan persaudaraan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini kita juga diajari untuk saling menerima, saling memaafkan apapun kesalahan orang lain. Jadi dari tiga tokoh yang ada dalam nas ini, Paulus, Filemon, dan Onesimus, kita diajari untuk saling mau menerima sebesar apapun kesalahan orang lain. Karena mungkin saudara kita sekarang yang bersalah, mungkin besok kita yang memiliki kekurangan, besok kita yang melakukan kesalahan, dan disinilah diperlukan sikap untuk saling memaafkan, saling menerima, dan saling memaklumi, dan berusaha untuk berbuat baik, lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Kristus menguatkan kita, menjadikan kita menjadi keluarga-keluarga yang rukun, keluarga Allah yang senantiasa penuh dengan damai sejahtera, penuh kasih, mau saling mengampuni, saling menerima, dan saling memaafkan. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami adalah keluarga-keluarga Allah yang senantiasa harus memelihara kerukunan, kasih, persaudaraan, dan apapun kekurangan atau kelebihan saudara-saudara kami dalam keluarga dan masyarakat, supaya kami dapat saling memaafkan, saling menerima, dan saling mengampuni. Itulah teladan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, ketika kami orang berdosa ini harus menjalani hukuman oleh karena dosa-dosa kami, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengasihi kami, Engkau membebaskan kami
dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Itu jugalah yang harus menjadi teladan bagi kami ketika kami berhadapan dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan, yang pernah melakukan kesalahan, kejahatan kepada kami. Kami selayaknya mengampuni mereka, memaafkan mereka Tuhan, sehingga tercipta kerukunan di antara kami, tercipta kasih persaudaraan dan persekutuan yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kiranya Engkau mengajari seluruh keluarga Kristen yang ada di jemaat-Mu, khususnya HKBP Bandung Reformanda ini Tuhan, supaya setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu ini menjadi keluarga yang hidup dalam damai, hidup dalam kasih daripada Tuhan, dan dapat melupakan setiap kekurangan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa berdiam dalam setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu HKBP Reformanda ini. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami dapat belajar dari firman-Mu yang kudus ini, bahwa kami juga harus menjadikan semua orang di sekitar kami menjadi sahabat kami, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai hamba, apalagi sebagai budak. Karena Engkau juga telah memerdekakan kami dari yang dulunya kami adalah seorang budak dosa, tetapi kami menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Demikian jalanlah juga kami Tuhan harus memperlakukan saudara-saudara kami sebagai sahabat kami, sebagai sesama kami yang setara dengan kami di hadapan-Mu. Itu jugalah yang Engkau ajarkan bagi kami ketika Engkau memperlakukan kami sebagai sahabat, sebagai murid-murid, walaupun dulunya kami adalah sebagai hamba atau budak dosa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa persekutuan umat-Mu hingga saat ini dapat berjalan walaupun dibatasi oleh peraturan-peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan pandemi pada saat ini Tuhan. Tetapi kami masih dapat bersekutu di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kiranya ke depan Engkau juga memberkati kami, khususnya dalam menghadapi pandemik ini Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan bagi kami, sehingga ke depan pandemik ini semakin membaik dan kami dapat bersekutu sebagaimana dulu, sebagaimana layaknya Tuhan kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.